Halo guys, balik lagi ke channel Flix. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang persiapan WoE. Oke, jadi kenapa gue bikin video ini? Karena gue ngerasa WoE itu waktunya udah deket guys. Ya, ceritanya jadi pertama adalah di video kemarin ya, waktu gue ngebandingin damage race size element. Di situ gue ngeliat harga si Hydra-nya tiba-tiba naik jadi 14,5 juta guys. Kalau sekarang kita lihat ya di sini harganya ya turun lagi ya, mungkin karena ini lagi siang ya, biasa siang kan lebih murah, kalau malam banyak player ya harganya naik. Sekarang 13,6. Ya intinya harga si Hydra card-nya itu meningkat lumayan drastis guys, dari waktu itu 10-11 jutaan tiba-tiba sekarang 13,5 sampai 14,5 juta. Gua rasa nanti bakal jadi 15 juta dalam waktu dekat. Nah dari sini gua pikir pasti ada sesuatu yang aneh. Gua rasa gue simpulin bahwa WoE akan keluar sebentar lagi. Nah karena itu gue jadi browsing-browsing, gue cari tahu tentang update si Ragnarok Mobile. Nah di patch update tentang Ragnarok Mobile sendiri dibahas sebetulnya WoE itu harusnya udah keluar sebelum wedding ya. Tapi kalau di kita kan kita weddingnya malah udah duluan ya, di tengah bulan Februari, 2 mingguan kemarin. Nah berarti WoE nya bakalan dalam waktu dekat ini guys. Jadi kalau prediksi gue kisaran harusnya Maret udah ada ya, atau paling lambat di bulan April, makanya si harganya jadi naik. Nah karena itu gue sekarang mau bahas si equipment apa aja yang dibutuhin dan card apa aja yang dibutuhin. Oke guys, sekarang bakal ada perbedaan dari equipment ya. Kalau biasanya kita kejar full damage, gimana cara ngasih damage terbesar. Kalau WoE kita nggak bisa kayak gitu guys ya, karena nanti kita akan berhadapan dengan banyak player, banyak orang, jadi kita perlu yang namanya survive ya. Gimana caranya survive? Nah di sini gue bakal bahas ya survive dan juga damage output kita gede ke player lain. Nah yang pertama itu kita mulai dari offhand ya. Kalian offhandnya bebas mau pakai apa aja, tapi yang jelas di sini kalian butuh kartu yang namanya mark card ya. Dia karena dia bisa avoid freezing effect dan juga water damage taken minus 15%. Karena nanti pasti ada SG ya, ada Somgas dan kalian bisa beku. Makanya ini salah satu kartu yang menurut gue paling wajib ya, kecuali kalian memang ada tugas tertentu harus ngasihin damage besar. Kalau kalian mau damage output yang lebih besar lagi, kalian nggak pakai makar, tugas kalian beda gitu waktu WoE, kalian bisa pakai yang namanya Tara Frog bintang card ya. Jadi dia nambahin damage ke demi human 3% dan reduction dari demi human 3% juga. Oke, kita lanjut ke item kedua, yaitu armor. Ya armor biasanya kita pakai attack archer skeleton bintang. Kalau sekarang berubah ya guys ya, kita pakai Tara Frog card ya, karena dia damage reduction demi human race 30% dan ini gede banget. Ini sih super duper wajib ya, kalau gua rasa harganya nggak terlalu tinggi buat PvP atau buat WoE ya, lawan player ya. Nah terus kita lanjut lagi berikutnya, garment sama sepatu kalian bebas mau pakai apa. Terus di aksesoris juga kalian bebas pakai apa. Cuman kalau ada kartu pendukung yang mungkin kalian butuhin, menurut gua paling horong card ya guys ya, karena horong card itu bisa punya skill sight level 1 ya, itu untuk mendeteksi lawan-lawan kalian yang hilang. Oke, kita lanjut ke equipment berikutnya, senjata ya. Senjata kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di sini ada kartunya yang jelas Hydra ya, kalian pasti udah tau lah harus pakai apa ya, harus pakai Hydra ya. Ini makanya dia bisa tadi tingkatnya gede banget, dari 10-11 juta tiba-tiba 14 jutaan ya. Ini kartu wajib untuk WoE dan PvP. Nah terus kita lanjut ke bagian kepala. Bagian kepalanya untuk kartunya kalian bisa pakai Marduk card. Kalau gue sih pakai Marduk cardnya, ini bakalan penting juga karena takut di silent ya. Kalian sebetulnya bisa antisipasi dengan cara pakai Panacea. Gue sih pakai Marduk aja lah ya. Nah terus untuk equipmentnya sendiri biasanya kalian pakai buat attack. Kalau WoE kita lebih baik pakai Feather Beret ya, damage reduction of demi human race 10%, ini gede banget. Terus ada tambahan defense 10 dan magic defense 5. Nah terus mengenai kepala guys, ada salah satu tambahan penting menurut gua ya. Ya penting banget sih malah. Di sini adalah beret. Jadi untuk kepala kalian bisa pakai feather beret atau pakai beret ya. Yang mau gua tekanin bukan di beret ya, tapi di sininya guys. Craft beret. Kalau kalian nge-craft si beret, damage reduction demi human race tambah 4% ya. Jadi kalau kalian pakai feather beret jadi 14%. Nah ini yang mau gua tekanin. Ini bikinnya di mana, itu ada di Payon. Oke guys, sekarang gue udah di Payon. Gue mau tunjukin ke kalian cara bikin si beret ya. Kalian bisa ke sini. Terus ini ada beret blueprint ya. Syaratnya dia selesaiin Payon Smiling Woman Wish level 60. Nah tadi setelah gue browsing guys, NPC-nya bukan yang ini ya, tapi yang ini nih, yang kiri. Kita ke sini aja. Kita beresin questnya, terus udah kebuka blueprint. Untuk questnya sendiri simpel banget ya. Intinya kalian
foto Griffon ya, mini boss, foto Griffon, terus kalian pernah bunuh Griffon minimal sekali, terus kalian yang terakhir adalah ngasih satu soft feather. Ya gitu doang, questnya udah beres nih, kalian bisa lihat questnya gue udah beres. Terus material, oh iya ini karena questnya tadi ya, tuh added beret ya, jadi beretnya kita udah bisa beli, buy blueprint, buy. Nah sekarang kita tinggal craft. Guys, udah dapat ya ini beretnya, get. Tuh, kalian lihat ya, damage reduction demi human race plus 4%. Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian face-nya ya. Di bagian face-nya kalian bisa beli atau bikin yang namanya hockey mask guys. Ya ini efeknya gede banget karena damage to demi human plus 10% dan reduction demi human race minus 10%. Hockey mask-nya nanti kalian bisa ganti sama goblin leader mask kalau kalian butuh lebih kuat ya. Bukan damage tapi kalian lebih ngetank. Bagian mouth-nya juga sama, ada yang mirip sama hockey mask yaitu spike scarf ya. Tuh kalian bisa lihat defense 5, fit 2, damage to demi human plus 5, reduction-nya juga 5. Nah untuk mouth-nya sendiri untuk versi sultan dan gua rasa khusus untuk job wizard kali ya, atau priest juga bisa, kalian bisa pakai yang namanya angry snarl guys ya. Itu setiap refinement itu bakal nambahin persen reduction. Jadi kalau kalian refine plusnya 10 itu gede banget efeknya. Nah terus kalau bagian backnya sama bagian tailnya itu gua rasa nggak ada yang signifikannya, itu biasa-biasa aja. Gua rasa cukup sih. Nah untuk perlengkapan item-itemnya sendiri ya kalian jelas butuh pot-pot dan juga butuh panacea ya, ini tetap harus dibawa ya kalian. Apalagi kalau kalian nggak punya martu card, ini penting banget guys panacea. Oke guys, gua rasa di video kali ini gue udah cukup membahas tentang persiapan WoW kali ini. Barangkali kalian ada yang mau nambahin nih, kalian bisa komen di bawah ini ya untuk nambahin. Barangkali ada spesifik item atau spesifik card untuk job tertentu yang lebih bagus. Karena gue tidak membahas lengkap, gue hanya membahas yang pada umumnya aja gitu ya guys ya. Nah jadi gue sarankan sekali lagi kalian persiapkan dulu item-item kalian dan kartu kalian, equipment kalian untuk WoW sebelum waktunya. Karena kalau sudah WoW gue yakin harganya bakal melonjak semua ya guys ya, untuk yang bahan, untuk item-item dan kartu yang tadi gue ceritain. Oke, paling sekian untuk video kali ini guys. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini. Dan juga untuk subscribe ke channel Flix. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.